Oke, baik, selamat siang semuanya. Siang. Kawan-kawan Gurat, lingkar Gurat juga, dan pemirsa yang ada di YouTube gitu ya. Dan semua yang sudah ada di sini, wah itu banyak sekali ternyata. Oke. Ya. Senang sekali kita jumpa lagi pada acara Gurat Gurit ya, Gurat Gurit 2023. Jadi perayaan annual gitu, ulang tahun dari komunitas budaya Gurat Indonesia yang dulu namanya Gurat Institute, kemudian berkembang menjadi Gurat Budaya Indonesia. Nah, sedikit tentang Gurat Gurit ini, pada bulan Juli 2023 itu komunitas Gurat Institute itu masuk ke perayaan yang ke-9 gitu. Nah, jadi di sini memaknai angka 9 gitu ya, dalam hitungan tahun yang berdiri sejak 2014 gitu. Ya, tentu adalah angka yang spesial. Jadi hitungan 9 itu adalah hitungan genap. Ini aneh nih. 9 ganjil tapi dihitung genap gitu. Karena kenapa? Karena satu itu berada di tengah. Nah, jadi ada poros yang membuat 8 titik di luar poros itu berputar. Nah, itu spirit itulah yang kemudian dimaknai oleh komunitas Gurat Institute atau komunitas Gurat Budaya Indonesia sebagai payung besarnya, sebagai perayaan ulang tahun yang ke-9 seperti itu. Nah, jadi untuk Ngorte Geles gitu ya. Nah, jadi di sini Ngorte Geles itu salah satu program dari acara Gurat Gurit 2023. Selain Ngorte Geles itu ada Mebalih Jah gitu ya, screening film. Kemudian ada Melajah Bareng, itu workshop. Kemudian Ngorte Geles itu hari ini diskusi. Kemudian Marbar Buku itu bincang dan bedah naskah atau buku. Kemudian Mulas Temok itu mural jamming gitu ya. Nah, jadi itu program dari Gurat Gurit gitu. Nah, untuk tentang program Ngorte Geles ini sebenarnya rangkaian dari seri yang dimulai dari tahun lalu gitu, 2022. Jadi ada Ngorte Geles 1, Ngorte Geles 2, 3, 4, dan sekarang kita masuk ke Ngorte Geles yang keempat ya. Keempat apa kelima ya? Oh, keempat ya. Oke. Ngorte Geles keempat gitu. Nah, jadi di sini untuk temanya pada Ngorte Geles keempat ini yang akan didiskusikan gitu. Nah, ini agak serem sebenarnya. Tentang heritage dalam sudut pandang kota, arkeologi, dan sastra gitu. Nah, jadi di sini kami di Gurat Budaya Indonesia mengundang gitu ya 3 pembicara, 3 narasumber yang sekiranya expert di bidangnya. Sekiranya. Ya, menurut saya. Gitu. Dan kenapa kemudian pilihan itu jatuh ke 3 narasumber yang sudah hadir di sini? Yang pertama itu ada Pak Dr. Inyuman Suka Ardiasa, seorang akademisi dan juga peneliti sekaligus pegiat sastra Bali. Gitu. Beliau juga sebagai dosen ya, dosen di Setahun Pukuturan ya. Sementara dosen ya. Sementara dosen. Nah, itu untuk saya panggilnya Pak Dokter atau Beli nyoman aja dah. oh, Beli Nyoman. Terlalu tinggi lah itu. Ya, Beli Nyoman, Beli Suka ya, akrab dipanggil Beli Suka gitu. Kemudian yang kedua itu ada Dewa Gede Yadu Basudewa. Nah, beliau adalah seorang pegiat arkeologi, jebolan arkeologi UNUD. Wah, ini Mantap. kalau mau diskusi tentang arkeologi atau di rumahnya punya temuan-temuan arkeolog, hubungi. Nanti dianalisis. Gitu. Dan beliau juga bekerja di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar di dalam bidang arkeologi gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Savitri Sastrawan. Nah, ini yang pemantik kenapa heritage itu dibicarakan hari-hari ini. Karena
dulu sempat menulis tentang heritage ya. Nah, kemudian menjadi boom dan menjadi perbincangan di internal pejabat-pejabat. Karena ada masukan ke saya, siapa yang nulis itu di Guratu gitu. Nah, jadi berdasarkan itu ya Savitri juga sebagai seorang kurator, penulis ya dan juga peneliti gitu. Nah, jadi di sini dari 3 narasumber ini kita akan memulai diskusi tentang heritage itu sendiri dalam perspektif masing-masing gitu. Dan nanti silakan peserta jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan gitu. Di sini juga kita kehadiran ini ya kawan-kawan yang bukan kawan sih, bapak-bapak senior gitu. Yang sering bertukar pikiran dengan kawan-kawan di Gurat itu ada Bisuja sebagai owner Ruang Antara Studio, terima kasih banyak. Ada Pak Nyoman Herawan, pelukis di sini juga terima kasih atas supportnya dan juga ada juga support dari Pak Ketut Budiano ya dan siapa lagi satu supportnya? Kawan-kawan lingkar Gurat gitu. Ya, terima kasih banyak. Jadi kita mulai saja ya langsung ya, saya banyak sekali ngomongnya ini. Ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bisuka ya untuk memaparkan pertama basis dari sastra tentang tata kota, heritage atau yang berkaitan. Biasanya terkenal di Bali itu dikenal dengan Empu Kuturan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sudut pandangnya Bisuka mengenai heritage atau dalam konteks sastra Empu Kuturan itu sendiri. Silakan, Bi. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu ini kebahagiaan ya, di tengah-tengah kebahagiaan Gurat Indonesia, saya diminta untuk berbagi ya, sebenarnya bukan berbagi ya, sedikit bercerita tentang pemahaman saya berkaitan dengan heritage gitu. Tetapi saya mencoba mengambil lokus yang lain. Namun sebelumnya ini hanya pemantik saja, nanti kita bisa diskusi lagi, terutama mungkin dari Bapak senior-senior yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mencoba menggali sebuah pandangan saya tentang heritage itu kan sebenarnya adalah warisan. Warisan itu tidak hanya dalam bentuk bangunan, tetapi ada bangunan terbentuk itu kan ada pola pikir atau cara berpikir. Mengapa terwujudnya sebuah bangunan tersebut gitu. Nah, sehingga saya mencoba menggali dalam perspektif ini, nanti ujungnya kepada bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk hari ini pun kita banyak temukan sebenarnya cara berpikir yang unik dan memang kadang kita tidak menganggap itu biasa, namun sesungguhnya itu luar biasa. Nanti saya akan sampaikan di ujung pemaparan saya. Nah, karena saya mulai basisnya dari, mungkin bisa lanjut. Next, basisnya adalah filsafat, maka kalau orang filsafat berbicara tentang judul pasti dimulai dari epistemologi, dari pengertian dulu. Kenapa saya harus membuat kata merajut gitu? Karena seperti awal yang saya sampaikan adalah bahwa selama ini kita memiliki banyak sekali hal yang seharusnya kita banggakan, tetapi hanya sekedar lewat. Nah, ini perlu dirajut kembali, disambungkan kembali karena ada keterputusan. Kalau saya melihat ada keterputusan, sehingga kata merajut itu kan sesungguhnya katanya dari kata mencari kembali, memulihkan, menggabungkan elemen-elemen yang terpisah, baik itu karena hilang, karena terabaikan, sehingga bisa kembali menjadi utuh, walaupun tidak sempurna. Namun sedikit tidaknya apa yang kita miliki itu bisa kita rajut kembali dan kita banggakan, dan bahkan bisa kita implementasikan kalau itu memang positif gitu. Nah, saya kebagian sastra gitu. Nah, sastra itu sebenarnya sangat luas sekali, tidak hanya berbicara sastra Bali modern gitu. Saya bisa berikan salah satu contoh ketika kita berbicara tentang bebantenan misalnya. Kalau dadong kita tanya, dong adi nganggen Banten kini, nah, sastranya ngomong gitu, pasti begitu. Nah, sastra itu tidak hanya sebatas sastra Bali modern, tetapi ada sastra-sastra yang lain yang menurut leluhur kita itu memang tingkatannya lebih tinggi gitu. Nah, setelah kita kejar dadong itu, kita tanya, sastra itu apa? Pasti nanti merujuk kepada naskah lontar.
naskah-naskah lontar yang memang bagi kita itu sebagai manual book sebenarnya. Mungkin bisa dilanjutkan ya di slide selanjutnya, bahwa saya menganggap itu adalah naskah lontar itu manual book. Jadi sebuah pedoman, sumber kebijaksanaan, panduan gitu. Nah, mengapa saya katakan begitu? Kalau kita sederhana berpikir sekarang, Puhri misalnya melakukan pengabenan sangat besar, itu pasti ada sumbernya, sumber sastranya. Sumber sastranya berarti sumber lontar. Dia sudah memiliki plutuk atau sime tersendiri yang memang itu diturunkan secara turun-temurun kepada generasinya. Sehingga keturunan manapun ketika ada leluhurnya meninggal, pasti pakemnya akan sama. Karena ada sastra yang sama yang dijadikan sumber gitu. Nah, itulah yang menyebabkan ada istilah saya katakan sebagai manual book. Karena ketika kita merujuk lebih atas dari lontar, mungkin kita merujuk dari sumber-sumber Weda. Kalau Weda itu kan terlalu tinggi lah saya katakan. Terlalu tinggi gitu. Nah, kalau manual book ini sebenarnya sudah gabungan. Jadi kalau kita ingin ke Denpasar, berarti hidupkan dulu mobilnya, kita beli dulu bensinnya. Manual book itu seperti itu. Lontar itu isinya kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana keterkaitan lontar-lontar kita sesungguhnya kan itu sangat modern. Hanya persoalannya nanti perlu gaya berpikir yang modern juga. Jangan dijadikan seperti cerita tadi di pengantar awal saja saya itu, lontar itu terlalu tengah, akhirnya amah nget. Jadi keberlanjutan informasinya itu tidak sampai. Padahal kan orang tua memberikan naskah-naskah itu kan untuk keberlanjutan kepada generasi selanjutnya. Ini ada keterputusan. Nah, keterputusan inilah yang menyebabkan berimplikasi kepada heritage apapun itu, karena mereka tidak paham ini apa fungsinya gitu. Nah, beberapa mungkin saya bisa memberikan contoh ya, mungkin lanjut ya, klasifikasi lontar sesuai dengan modern. Ini saya kutip dari makalahnya Pak Prof. Suarke, bahwa sesungguhnya banyak sekali naskah-naskah kita. Pengalaman saya jadi penyuluh, pengalaman saya jadi akademisi, itu mengajarkan saya ternyata naskah kita sangat banyak. Tidak hanya di Kirti, tidak hanya di Pusdok, tetapi di masyarakat itu banyak sekali. Saya agak terkejut sebenarnya ketika, wah, naskah lontar kita semua dibawa ke Belanda gitu. Mungkin sebagiannya, 25%-nya, 75%-nya masih di kita kok. Hanya persoalannya kan kita tidak tahu dan tidak mau tahu gitu. Ini apa? Bahkan yang menyedihkan adalah beberapa tim-tim kami turun ketika dibuka itu sudah hancur, sudah ada informasi yang putus. Gitu. Nah, padahal kan banyak sekali hal yang bisa kita peroleh dari sana. Misalnya kalau kita berbicara ilmu budaya, kita punya Babat, Geguritan, Sesane, Kitung, bahkan Parwe itu kan kalau kita turunkan dari Parwe itu kita berbicara orang wayang itu pasti sumbernya dari Wiracarita, Parwe. Jadi tidak cengblong sedemikian modernnya pun pasti dia akan menggunakan sumber Parwe, potongan-potongannya gitu. Tidak mungkin keluar dari itu gitu. Makanya ini ilmu budaya kita banyak sekali punya. Satu-satu Bali kalau kita berbicara pendidikan karakter anak-anak kita. Kata nyatu itu kan sebenarnya tidak hanya bercerita, tetapi ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada siapa yang kita ajak nyatu gitu. Nyatu biasanya kalau enggak di Balai Banjar ya di Balai Bengong gitu. Itu tradisi yang memang dari dulu kita miliki gitu. Mungkin ini termasuk satu di Balai Bengong gitu. Dan yang lainnya. Nanti kalau ini diulas panjang sekali bisa kita ceritakan. Termasuk ilmu kedokterannya. Belakangan ini kan dengan Covid itu kita sempat cerita ya kemarin. Banyak sekali sebenarnya kekayaan kita yang memang kita lupakan, malah kita meyakini apa yang menjadi pemikiran orang lain. Usada-usada kita banyak sekali. Salah satu contoh misalnya baru terakhir setelah Covid itu saya baca ternyata ada pohon 6 itu ya, 6 itu apa ya, yang pahit. Jadi kalau di India itu 6 itu memang digunakan untuk pengobatan seperti pestisida dan lain sebagainya. Tetapi kita termasuk di desa seperti di Julah itu ada tradisi, jadi setiap upacara itu selalu memakai pohon 6 itu. 6 itu apa ya? Saya lupa bahasa Balinya. Jadi itu yang digunakan setiap upacara. Nah, setelah saya search di Google, ada sebuah jurnal yang mengatakan itu diteliti oleh orang India, ternyata mampu meringankan penyakit Covid. Padahal kita sudah dari dulu turun-temurun. Hanya persoalan yang muncul memang ketika kita berbicara usade, termasuk juga tetengger dan lain sebagainya, memang
mengilmiahkan itu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh orang lain. Ya, contohnya begini, yang ditaruh permane misalnya, itu yang disampaikan oleh Empu Puturan bahwa tumbuhan itu bisa diajak berbicara. Ketika sakit perut gitu misalnya, maka digunakan daun pidoh 5 bidang, termasuk juga misalnya beras 1 sanggop, dan yang lainnya. Dan yang terjadi sekarang itu kan sangat subjektif sekali. Tetapi bagaimana membuat itu menjadi standar? Misalnya 1 sanggop saya, 1 gempal saya dengan 1 gempal teman-teman di sini mungkin berbeda. Ini kan perlu ada studi lanjutan. Misalnya studi komparasi antara bagaimana Fakultas Kedokteran berbicara dengan Fakultas Sastra, berbicara tentang farmasi. Jadi orang sastra membacakan naskahnya, setelah itu diuji coba klinis, setelah itu dikomparasi dengan farmasi. Jadi satu barang yang bisa diperjualbelikan dan ada standarnya. Kalau Cina kan gayanya begitu. Bahkan sekarang kan kita semua beli obat-obatan herbalnya dari Cina ya. Kita punya pengetahuannya, kita punya cara pikirnya, hanya mewujud nyatakannya yang belum. Banyak sekali. Ada kande, kawisesan, tenung. Tenung itu malah kita bisa meramal masa depan orang dari kelahiran dan lain. Itu kan jauh lebih mutakhir sebenarnya. Hanya kan persoalannya yang di awal itu tidak tahu dan tidak mau tahu gitu. Apa yang kita miliki gitu. Dan termasuk urusan seksual pun Semara Ratis, Semara Game itu kita sangat kaya gitu. Resi Sambina. Ya, Resi Sambina gitu kan. Itu kan kita sangat kaya kalau kita melihat dalam ini sebenarnya kan cara pikir leluhur kita. Bahwa naskah-naskah itu ditulis dan ingin disampaikan kepada generasi penerusnya, kepada kita gitu. Nah, termasuk ilmu peternakan. Pak, banyak sekali carcan ayam, carcan miong. Ini carcan ini klasifikasi ayam yang baik seperti apa. Ngubuh miong seperti apa. Ini carcan kuda pun ada, carcan paksi. Paksi itu burung yang suka nyari burung. Ada semua jenis-jenisnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Bahkan sampai pedoman menggocekkan pun ada gitu. Yang pengayam-ayam itu. Padahal pengayam-ayam itu geologi semua. Karena itu Dewa Tenawesangenya digabungkan. Karena kan di dalam Dewa Tenawesanga itu ada warna, ada urip gitu. Jadi hari ini uripnya ini yang lebih tinggi, maka ini yang kemungkinan menang gitu. Ini kan pola pikir yang luar biasa sebenarnya. Berkait judi pun Tuhan ikut adil. Ini kan menarik sebenarnya gitu. Karena saya geleng-geleng saya baca, ya mungkin kalau orang bebodoh hanya baca, oh mana itu kan baca pengayam-ayam. Padahal pengayam-ayam itu kalau lihat dari perspektif teologi itu murni Dewa Tenawesanga yang dipermainkan warna urip. Sehingga hari ini bisa beda ayamnya yang menang dengan besok gitu, karena uripnya beda, harinya beda. Itu yang saya temukan gitu. Itu cara pikir gitu, cara pikir membuat menjadi sesuatu itu semua bisa dikalkulasikan. Lanjut mungkin kita punya ilmu hukum, ilmu teknik, ilmu pertanian, banyak sebenarnya. Bahkan ilmu hukum kan sampai hari ini awig-awig itu lebih menakutkan daripada hukum positif, mungkin begitu di beberapa daerah ya. Saya pernah di daerah Bali Age ya, desa Bali Age itu ada dia memiliki belahan hati namanya. Jadi belahan hati itu ditaruh di pura desa. Jadi kalau di desa itu ada keberbohan kemalingan gitu dan tidak ada yang ngaku, maka seluruh keramu itu dikumpulkan di satu tempat itu. Dipukul itu belahan hati itu dipukul 3 kali. Kalau tidak ada yang mengaku, maka siapapun yang mencuri itu dia akan langsung sakit apa-apa. Ketika itu belum dipukul sudah ada yang ngaku. Karena takut. Itu namanya tradisi yang turun-temurun dan itu kan lebih kuat dari hukum positif. Belahan hati itu. Nah, itu masih sampai sekarang gitu. Dan banyak lagi sebenarnya bahwa aweg-aweg itu lebih kuat daripada hukum positif gitu. Walaupun kenyataannya memang hukum positif yang lebih banyak memberikan kita pedoman hidup gitu. Teknik juga kita punya, bagaimana undagi kita, ngukur pumah. Nanti saya jelaskan contoh-contoh yang bisa kita lihat hari ini gitu tentang ilmu teknik. Kalau ilmu pertanian kita punya Dharma Pemaculan, Warige gitu. Dan yang lainnya yang memang sebagai bentuk cara pikir tentang bagaimana bertani yang benar. Kalau subak itu kan sebenarnya baru gitu. Kalau dalam prasasti itu disebutkan kaswakan. Kaswakan itu
istilah subak yang mungkin diturunkan menjadi kata subak gitu. Padahal kan pembagian air sebenarnya, pembagian air yang ada kaitannya dengan Sang Pencipta. Itu semua ada kita miliki, banyak sekali sumber-sumbernya. Lanjut, ada ilmu ekonomi bisnis, ilmu matematika, ilmu kedokteran hewan, banyak pokoknya. Bahkan yang menarik ilmu cetik itu, saya baca salah satu artikel dosen di Uniksa, dosen kimia, bagaimana cetik itu diteliti dalam kandungan kimianya gitu. Nah, itu ternyata memang ada kandungan-kandungan arsenik yang kayak gitu. Bedanya kalau cetik dengan racun biasa, kalau cetik manual dia harus ngisi dulu di kopi orang, itu baru bisa racun orang. Tetapi kalau cetik itu energi dirubah. Jadi energi cair dirubah menjadi energi angin, setelah itu dalam perutnya langsung ngisi sambo gitu misalnya kan. Itu kan luar biasa kekayaan cara pikir kita, bagaimana perubahan energi gitu. Kalau tarik lagi ke pemikiran lebih tinggi kan, Einstein mengatakan energi itu hukum kekekalan energi ya. Energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat dirubah ke dalam bentuk yang berbeda gitu. Kurang lebih itulah. Mungkin leluhur kita udah tahu, udah kenal Einstein mungkin zaman itu, kita nggak tahu juga. Nah, terakhir ilmu kedokteran ada, lanjut ilmu politik, ilmu politik dan ilmu perikanan gitu. Nah, makanya sekarang kita berbicara segara kerte, cara mine, sampai catatan ikan-ikan yang ada di laut ada semua kita nyatat gitu. Berarti cara pandang pikir orang tua kita itu mencatat. Kalau istilah di sini punya istilah geles ya, kalau saya itu punya istilah gelitik gitu. Gelitik itu kreatif yang memang menuliskan gitu apa yang kita miliki. Nah, hari ini kan itu kekurangan kita, padahal media sedemikian banyak, ada YouTube, nanti dia nulis bisa kita rekam diri kita kan. Terus kalau kita pengen nulis, laptop sudah ada. Kalau dulu lontar pun dipakai, demikian susahnya. Tetapi kan itu menjadi itu yang kita warisi hari ini gitu. Nah, ke depan memang apa yang ada di dalam naskah-naskah ini perlu ada hilirisasi dalam konteks bagaimana pemikiran-pemikiran leluhur kita ini tidak hanya ditaruh di keropak, tetapi bagaimana diturunkan dan diterjemahkan di lebih sederhana sehingga generasi muda kita menjadi lebih dekat gitu. Nah, ini yang penting, hilirisasi pemikiran ini, karena sekarang itu saya agak cemas, generasi kita itu ada generasi kemalasan berpikir. Kenapa saya katakan gitu, kemalasan berpikir? Ketika diajak slogan nyaman hidup di Bali dan lain sebagainya, saya agak cemas sebenarnya. Itu ada kemalasan berpikir, karena sekarang anak-anak kita kasih masalah pasti dia meronta-ronta dan lain sebagainya. Bahkan kan ketika kita malas berpikir, banyak yang terdampak. Karena apa? Hidup ini kalau tidak berpikir mati gitu. Seperti tadi, kalau kita tidak bergerak ya kita mati gitu. Nah, dari ini saya coba menyarikan beberapa heritage yang kita punya, kita klasifikasikan. Mungkin bisa lanjut. Bagaimana cara pandang tersebut yang diterjemahkan hingga hari ini, yang kita warisi sampai hari ini dengan konsep-konsep tadi. Ini khusus di Palemahan saja ya. Kalau di Parayangan, Powongan itu bisa sampai besok pagi tidak habis-habis. Nah, ini di konsep Palemahannya ada, kita punya konsep Catur Lokepale, Trikayangan, Trimandala, Hulu Teben, Astebumi, Bamekerti, Janan Pake. Itu semua sebenarnya sumber dari heritage yang kita punya. Mengapa saya katakan begitu? Mungkin bisa lanjut di slide selanjutnya. Kata Hulu Teben saja, nah ini Hulu Teben saja, ini kan menghasilkan berbagai hal kebudayaan kita yang sangat luar biasa gitu. Hulu Teben itu saya identikan dengan vertikal horizontal. Jadi kalau celana dalam kita pakai topi, nah itu walaupun itu baru, tetap Hulu Tebennya tidak enak gitu. Karena apa? Harus ada yang di kaki, harus ada yang di kepala. Nah, begitu juga Buana Agung atau alam semesta ini. Ketika kita berbicara tentang vertikal horizontal, maka di hulu itu harus dijaga. Niki salah satu contoh ya. Niki tradisi yang ada di Buleleng namanya Musaba Bukakak. Niki yang mererah kestan rike, bidadari rike, nampak rike. Musaba Bukakak itu yang menarik adalah bahan utamanya dari musabah itu adalah memakai ambu. Dan ada aturannya, memakai ambu itu harus dibeli di hulunya, hulu desa itu.
harus dibeli di hulu desa itu. Artinya bahwa di sini ada hubungan timbal balik kawasan. Jadi kenapa begitu? Saya berpikir, akhirnya saya cari di Google bahwa pohon enau atau yang kita jaga ini pohon yang paling terbaik menyerap air. Pohon yang paling terbaik mengikat supaya tidak longsor. Akarnya. Saya langsung terjawab, oh berarti dengan subur ini kan Musabe ini sebenarnya Musabe Bukaka ini kan wujud syukur atas hasil pertanian yang melimpah. Oh ini kan sebenarnya berbicara bahwa you tuh subur di bawah karena ada saya, maka saya perlu ada dibeli daunnya. Ini kan membeli semua ke atas, sehingga ada hubungan timbal balik bahwa yang di bawah subur, yang di atas juga harus dijaga. Nah ini yang sekarang terputus gitu, hubungan timbal balik ini. Yang di bawah menikmati, yang di atas dilupakan. Sama hari ini kita ada air di sini kan karena ada di hulu. Hulu itu adalah danau, 4 danau. Kita punya 4 danau, itu sumber peradaban sesungguhnya. Kadang kita melupakan sumber danau itu, walaupun secara ritual setiap ada piodalan di Subak itu kita ada upacara ke Ulun Danu, tapi itu kan hanya batas ritual. Tapi bagaimana wujud nyatanya mensubsidi mereka? Yang terjadi sekarang kan mereka tanda kutip ya, pohon-pohon yang harusnya dijaga mereka tebang karena urusan ekonomi, urusan perut. Yang terjadi apa? Akhirnya kan longsor, banjir, ada lain sebagainya berkaitan dengan bencana. Artinya di sini ada hubungan timbal balik. Dan ini kalau yang di Sangse itu masih sangat terjaga. Proses ini gitu. Nah, dari sini saya juga mengambil sebuah benang merah bahwa apa yang kita haturkan itu sesungguhnya semua berbicara tentang pelestarian lingkungan. Salah satu contoh, orang memakai daun bingin. Kalau tidak ada bingin berarti kan harus sing berjalan. Artinya kan kita harus menanam bingin dong. Sederhananya kan begitu. Apapun yang kita gunakan itu kalau tidak ada tidak bisa berjalan. Maka solusinya harus menanam. Nah itu salah satu hulu teben ya, dan yang lain banyak sekali. Konsep hulu teben ini menjadi sangat penting bagi saya bahwa Bali itu harus tetap terjaga dari hulu, bagaimana hubungan timbal balik itu harus terus berjalan. Kalau ini ada keterputusan maka pasti ada konsekuensi di sana. Konsekuensi bencana apa dan lain sebagainya. Dan ini kan tidak anak generasi muda kita ya agak berat memikirkan ini gitu. Nah inilah yang perlu diterjemahkan, disederhanakan mereka agar paham berkaitan dengan baik Buana Agung maupun Buana Alit, yaitu diri kita dan alam semesta. Lanjut, ini lagi Tebet Lajakan ini. Tebet Lajakan ini kan sebenarnya pekarangan lagi satu yang lupa menambahkan itu, Tebet Lajakan pekarangan gitu. Saya tidak menyalahkan bangunan-bangunan hari ini gitu. Karena memang keterbatasan tempat. Padahal idealnya adalah bagi saya Tebet Lajakan pekarangan itu simbolik kemandirian pangan masyarakat Bali. Mengapa saya katakan begitu? Biasanya Tebe, kalau desa saya ya belakang rumah itu nak buah-buahan, setelah itu di sampingnya pasti nandur. Nandur yang dibutuhkan untuk kegiatan upacara. Minimal ada nyo, ada piyu di sana. Itu ditanam di sana, di Tebe gitu. Ditelajakan di depan itu biasanya ada bunga-bungaan ditanam yang memang dibutuhkan gitu. Hari ini kita bisa berpikir Tebet Lajakan itu masih enggak kan gitu. Bahkan di depan warungnya, di depan rumahnya yang harusnya telajakan dikontrakan untuk jadi A, B, C dan lain sebagainya lah. Tapi saya tidak menyalahkan, tapi inilah pola pikir kita. Cara berpikir orang Bali atas kesuasembadaan pangan yang kita disampaikan oleh Presiden, bahwa kita sebenarnya punya konsep itu. Hanya persoalannya kondisi yang tidak memungkinkan, dan ini yang harus dimodifikasi kekinian. Misalnya apa? Bisa kita bikin hidroponik misalnya. Itu kan bisa dilakukan, tidak harus seperti itu gitu. Tetapi kemandirian pangan itu kita punya konsepnya tentang Tebet Lajakan termasuk pekarangan itu gitu. Lanjut. Niki yang menarik jalan pake ini lah tentang pohon ya. Di depan lapangan Batu Bulan tadi saya lewat ada pring besar di sana. Ini ya. Pas ya. Pas ya. Ini kan menarik sebenarnya. Kenapa gitu? Dia mengamati gitu. Di setiap perempatan, nah coba perempatan pasti ada pasar, ada geria, ada puri gitu biasanya. Selalu itu. Beberapa tempat seperti itu, termasuk Buleleng beberapa sudah dipotong. Saya tidak paham juga. Perempatan niki yang sering ajak ngopi niki beliau niki di
pasar Pekan Beleleng. Iya. Pekan Beleleng itu dulu di sana ada pohon beringin besar. Di depannya ada pemandian, ada pasar, ada puri, ada gereja di belakangnya, ada Nyamuslam di belakangnya juga. Artinya tempat itu menjadi sentral sehingga ada pohon beringin besar. Mengapa ditanam pohon beringin besar? Ini zaman kerajaan bahwa semua aktivitas itu dilakukan di bawah pohon beringin. Jelas, coba search di Google sekarang, kenapa pohon beringin? Ternyata pohon beringin itu penghasil oksigen tertinggi yang dibutuhkan oleh manusia. Daunnya termasuk paling disenangi oleh burung-burung untuk hinggap di sana. Buahnya bisa dihasilkan untuk makanan burung-burung. Makanya kalau lihat niki daerah-daerah Abian Semal itu masih banyak kok. Coba sore-sore lihat pasti burung banyak yang datang ke sana. Itu artinya apa? Itu daya tarik sesungguhnya. Nah, kalau zaman dulu dalam proses itu ada namanya kayu larangan. Salah satu kayu larangan ada beringin, ada pohon enau tadi itu, ada jakte itu. Muncul di sana, di pohon kayu larangan itu. Nah, persoalannya sekarang adalah banyak heritage kita karena mitigasi bencana ya atau berkaitan dengan keamanan dipotong. Padahal itu sudah dari tahun tidak enak ya sampai hari ini pun masih kenapa kita harus takut gitu? Kenapa kita harus takut itu akan menjatuhi orang yang dibawanya dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Ini ada sebenarnya dalam naskahnya Janan Pake ini. Jadi klasifikasi kayu yang tidak digunakan untuk bangunan-bangunan. Bangunan suci mana yang boleh, mana yang tidak. Niki menarik sebenarnya. Ini cara pandang untuk hidupnya agar lebih sehat. Kan sederhana. Jadi di mana orang berkumpul banyak diisi sumber oksigen. Makanya saya ketika kemarin COVID itu kekurangan oksigen, jangan nanti kita akan krisis oksigen ini sama kayak air kan. Air pun kita beli sekarang kok. Semua yang air bersih Imaluan, lingsir tiang Imaluan yang nyendok langsung siup tadi. Sekarang kan berpikir jangan-jangan saya takutnya nanti udara pun akan kita beli ini. Saya nggak paham lah, mudah-mudahan tidak bekerja. Lanjut. Nah, ndak aste kesali lagi. Niki juga Pak anak tanahnya jenik pun yang membangun niki mantan medue gitu. Padahal semua aste kesal itu berbicara logika keamanan kita. Salah satu contoh yang ngambil, kenapa rumah tidak boleh berhimpitan satu dengan yang lainnya? Harus ada pembatas kecil di sana. Karena jelas, kalau satu kampung kebakaran, di Jakarta kan satu kampung kebakaran, semua kebakaran. Karena tidak ada pembatas. Gitu. Sederhananya begitu. Termasuk juga nusuk sate yang kayak gitu itu kan sebenarnya berbicara tentang energi, bahwa itu tidak bahaya loh secara energi alam gitu. Itu disampaikan. Hanya persoalannya memang, itu hebatnya pemikiran leluhur kita. Ketika tidak boleh, pasti ada penundaan atau ada cara mengatasinya. Melakukan yadnya lah, apa-apa. Jadi tidak dilempar, ini tidak boleh. Lalu apa yang dilakukan? Ya tidak boleh, tidak seperti itu. Tetapi ada, ini loh yang bisa dilakukan. Proses upacaranya dan lain sebagainya. Nah, ini kan aspek kesal itu berpikir tentang keamanan juga. Tentang keamanan kita membangun rumah. Makanya, di sana itu ada proses ngurip. Bangunan apapun, sekecil apapun yang ada di Bali pasti proses ngurip. Ngurip itu menghidupkan. Urip ya. Jadi bangunan, kalau kita yakini bangunan ini kalau tidak diproses ngurip pasti tidak berani menghidupkan lampu, beraktivitas juga kita tidak berani kan. Karena belum ada proses ngurip. Kenapa penting ngurip? Karena bahan bangunan ini kan dari berbagai material ya. Ada airnya, ada semennya. Proses ngurip itu kan menyatukan itu agar si yang bersangkutan yang tinggal ini energinya sama. Ini kan dari berbagai energi dikampungkan. Setelah itu ada proses ngurip. Kita juga punya energi selaku manusia. Maka energi itu harus sama dengan si pemiliknya. Makanya di energi-energi yang negatif biasanya rumah ini ke sintru ya. Jadi sintru itu marah celep. Adi sing nyaman asane rumah ini gitu. Atau kok kayak tidak bersahabat gitu. Pasti ada energi-energi yang lain yang di sana. Sehingga proses ngurip ini juga muncul dalam Astagfirullahaladzim itu. Naskah-naskahnya yang menyebutkan kita. Lanjut. Nah, niki Trimandala ya. Niki salah satu temuan menarik ya. Kemarin saya menyelesaikan disertasi tentang Bukituran. Niki menarik bahwa Trimandala termasuk juga salah satu yang saya temukan dalam naskah Bukituran itu disebutkan bahwa dalam membangun pura itu harus diperhatikan keberlanjutannya, sustainability-nya. Tidak hanya membangun setelah itu ditinggalkan. Saya banyak mendengarkan
teman-teman dari kita di luar ya yang transmigran gitu kan, mereka sedikit, puranya harus banyak, akhirnya mereka sendiri yang berat. Karena kan ada proses odalan dan lain sebagainya. Nah, dalam naskah Empu Kuturan itu disebutkan Meru ya. Orang yang kerama Bali yang membangun Meru itu wajib menyediakan pelabuh pura. Pelabuh pura itu kan bentuk sustainability, keberlangsungan pura ini. Makanya kenapa Besakih itu banyak sekali memiliki pelabuh pura. Karena mengacu kepada naskah itu bahwa membangun pura itu tidak hanya membangun, tetapi dipikirkan keberlanjutannya. Termasuk Mandala. Mandala itu kan dari Niste Mandala, Madhya Mandala sampai Utama Mandala itu berbicara tentang perilaku kita, bahwa di Utama Mandala itu kalau kita berbicara etika ya rendah dos, hal-hal yang kita tidak boleh lakukan. Makanya itu sudah diatur sedemikian rupa, termasuk nistenya. Ya kalau niste masih boleh lah ngomong-ngomongan gitu kan, masih boleh. Tapi kalau di Utama Mandala sudah tidak boleh gitu. Makanya ada mandala-mandala yang disediakan gitu. Nah ini salah satu temuan saya bahwa ternyata membangun pura tidak hanya boleh hanya membangun, tetapi dipikirkan keberlanjutannya. Mungkin itu ya terakhir sebagai bahan diskusi yang terpenting adalah lanjut terakhir, slide terakhir. Maka dari sana saya ingin menyampaikan bahwa penting sekali gitu, menumbuhkan kembali cara pikir leluhur kita kepada generasi kita ke depan, tetapi harus dikomparasi dengan pemikiran yang logis hari ini. Gitu. Jangan hanya berbicara nak mulek itu sudah turun-temurun, tetapi bagaimana ilmu-ilmu kekinian kita bisa komparasi sehingga apa yang mereka dengar, kita rasakan, kita lihat oleh generasi selanjutnya itu, oh ya benar. Karena apa? Di pengetahuan mereka sudah ada. Pengetahuan itu sudah ada. Hanya perlu diperkuat. Dengan apa? Bahwa ini loh yang disampaikan. Makanya ketika orang mace lontar itu dianggap sesuatu yang hebat gitu. Apa tegah ya ilmunya. Padahal tidak. Lontar itu buku. Lontar itu buku. Seperti saya cerita di awal tadi, naskah itu akan menunjukkan siapa jati diri si pemilik naskah itu. Kecuali memang tukang beli naskah beda lagi ceritanya ya. Yang murah-murah pasti dibeli gitu. Tetapi yang memang dia punya dari turun-temurun pasti akan terlihat gitu. Oh, ternyata ini leluhurnya dulu pengusaha, leluhurnya undagi. Itu kan jelas kelihatan dari koleksi naskah itu. Artinya saya tidak berteori, saya melakoni selama dari 2016 hingga 2020 setelah membarbar semua milik masyarakat itu ya kelihatan ya bahwa kita masih banyak sekali kekayaan kita. Mungkin itu sebagai pemantik dulu. Mohon maaf Niki kalau kurang berkenan, kalau jauh lagi dari konteks heritage itu, jadi mohon maaf. Tetapi saya mengambil sudut pandang heritage dari cara pandang kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator yang lain. Ya. Mungkin bisa saya uraikan kesimpulan sedikit ya dari apa pembicaraan tadi oleh Bisuka ya, dari dasar sastra gitu, bagaimana heritage itu juga ternyata masuk ke sana dalam konteks palemahan gitu, tata ruang, tata kota dan lain sebagainya itu juga ada di dalam sastra. Mungkin heritage pemikiran-pemikiran tentang kota pusaka itu hari-hari ini yang masif gitu harusnya mendasarkan diri pada konteks sastra, dan catatan yang paling penting itulah mengkomparasi pada konteks kekinian itu bagaimana, seperti itu. Oke, bagus sekali. Mantap ini untuk materinya dari Bisuka ya. Oke,